Pentingnya Tuhan dalam kehidupan saya yang baru setelah menjadi seorang murid. Brother dan sister, di kesempatan yang terbaik hari ini, saya Dini mau menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Firman yang menjadikan saya terus semangat, Efesus 5:15, 7-17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Brother dan sister, saya terlahir dalam sebuah keluarga miskin, anak kedua dari 5 bersaudara, di lereng Gunung Merbabu, kota kecil Salatiga. Ibu saya seorang muslim dan bapak saya seorang kejawen. Sebelum masuk kingdom, saya mengenal kekristenan dengan pemahaman yang kurang tepat. Saya seorang karismatik sejati yang menganggap kalau sebuah gereja tidak ada bahasa rohnya itu sepertinya ia tidak kudus. Sehingga saya memandang sebelah mata gereja-gereja yang tidak berbahasa roh. Dan ada pemahaman-pemahaman firman lain yang kurang tepat dan hanya menjadi teori, pengetahuan saja tanpa praktek nyata yang benar. Bersyukur Tuhan mengarahkan saya akhirnya untuk mengenal kebenaran firman-Nya melalui sister-sister di GKDI. Pertama kali saya mengenal kingdom ini berawal dari kenalan saya seorang Sister Mongga 18 tahun yang lalu. Kemudian dari sister ini saya diarahkan untuk dikenalkan dengan Sister Ciko dan dibantu studi firman Tuhan di tahun 2013. Sebelum benar-benar paham dan karena kesibukan, saya tidak melanjutkan belajar. Baru setelah masa pandemi waktunya di bulan Mei 2020, saat diajak kembali belajar, saya memutuskan untuk berkata yes. Saya merasa inilah waktu yang benar-benar mau belajar firman Tuhan dan banyak sekali area yang saya dibantu dalam masalah saya dan terbantu di dalam proses belajar selama proses belajar firman Tuhan. Saya memberi nama dari setiap masalah saya itu kontainer-kontainer. Saking besarnya masalah di dalamnya. Dan di dalam proses studi, belajar, dibantu, dinasihati, diarahkan, sehingga saya terus berharap kepada Tuhan dan berdoa dan juga belajar bertobat dari belajar dari semua kesalahan saya dan minta ampun atas semua segala dosa yang saya atau masalah yang saya timbulkan. Banyak mukjizat yang sudah saya alami dan saya terima, dan saya merasa bersyukur sekali ada di dalam proses yang sungguh aku menjadi dewasa di dalam Tuhan. Kebaikan Tuhan memberikan saya seorang pembimbing yang memberi saya semangat untuk terus percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong, yang membuat hatiku terus teguh percaya. Pembimbing bilang bahwa matanya sudah menyaksikan segudang keajaiban yang sudah Tuhan buat. Akhirnya saya pun mendapat kesempatan untuk berkomitmen dan memberi diri dibaptis. Merasa senang sekali ada di dalam area yang benar, diajar dan bimbing dalam mengenal Tuhan Yesus. Dan hidup bukan dari kata orang. Mengenal hidup Yesus, mengenal hidup Tuhan hidup, bukan dari kata orang. Tapi saya mengenal dan mengalami dari setiap firman yang saya dinasihati, dibantu, dan konsisten saya membacanya. Harapan saya menjadi seorang murid. Saya berharap untuk bisa terus mau belajar dan mau mendengar nasihat yang baik, dan berharap menjadi contohan yang benar buat anak-anak saya, suami dan teman-teman, dan rindu untuk sekeluarga besar saya. Kerinduan saya menjadi seorang murid. Saya rindu suatu hari nanti bisa membantu orang untuk bisa mengenal Tuhan Yesus dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih.